karyanya dan namanya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri." Keluaran 6 ayat 1-2. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Mazmur 138 ayat 2. Tuhan menyatakan dirinya, kuasanya dan kemuliaannya dalam namanya. Dia memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Jehovah. Pewahyuan tentang dia yang diperlukan Musa untuk melepaskan umat Israel dari Firaun, seorang tirani yang keji. Jehovah adalah versi Latin dan Anglikan dari nama Tuhan dalam bahasa Ibrani yang tidak dapat disebut, JHWH. Mari kita lihat sejenak 7 nama Jehovah yang disingkapkan kepada orang Israel dalam berbagai kesempatan. Ketika mereka kemara, saat mengembara di gurun, air mara begitu pahit. Melalui Musa, Tuhan mengubah air menjadi manis agar dapat diminum, dan dia berkata, "Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, Jehovah Rafa." Keluaran 23 ayat 25 dan Keluaran 15 ayat 26. Dan ketika mereka melanjutkan perjalanan, Amalek datang melawan mereka, dan dengan pertolongan Tuhan, Musa mengalahkan Amalek. Dalam merayakan kemenangan Israel, Musa berlutut kepada Tuhan dan berkata, "Jehovah Nisi, Tuhanlah panji-panjiku." Keluaran 17 ayat 13-15. Haleluya. Perjalanan mereka berlanjut dan Tuhan berkata kepada umat Israel, "Hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Jehovah Mekadisum, Tuhan yang menguduskan kamu." Keluaran 31 ayat 13, Imamat 20 ayat 8. Dan kemudian kita tiba pada Gideon. Dia sedang bekerja di ladang, dan tiba-tiba seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat melayani Gideon, dan Gideon dikuatkan dan berlutut, membangun mezbah dan berkata, "Jehovah Salom, Tuhanlah damai sejahtera." Bertahun-tahun kemudian Tuhan mendatangi kemah Israel dan membereskan ulah orang Amalek. Dan dia berkata kepada Saul yang merupakan raja waktu itu, "Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya." Kemudian Tuhan berkata, "Akulah Jehovah Sabaoth, Tuhan semesta alam, Dia Tuhan yang berperang." Bertahun-tahun kemudian dia berfirman kepada Nabi Yeremia yang selalu menangisi, bersyafaat bagi umat Tuhan. Dia bernubuat bahwa Tuhan yang dikenal adalah Jehovah Sidkenu, Tuhan kebenaran kita. Yeremia 23 ayat 6 dan Yeremia 33 ayat 16. Yehezkiel juga menyingkapkan nama lain yang menggambarkan pemerintahan 1000 tahunnya dan kehadirannya di Yerusalem ketika kerajaannya berdiri. Jehovah sama, Tuhan itu hadir. Pewahyuan terakhir ini dalam perjanjian lama menggiring kita kepada Immanuel, Tuhan beserta kita. Kelahiran Kristus seperti yang disingkapkan oleh Yesaya. Alkitab berkata firman menjadi manusia dan berdiam di antara kita, dan dia diberi nama Yesus. Inilah yang terbesar dari semua. Semua pewahyuan sebelumnya merupakan nama Bapa yang merupakan reputasinya. Setiap kata menggambarkan kebesaran dari firman yang hidup. Yesus yang ditinggikan. "Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu." Mazmur 138 ayat 2. Semua yang di sorga, bumi, dan di bawah bumi merespon kepada nama Yesus. Itulah nama Tuhan, nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9-11. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa diberkatinya mengetahui bahwa Tuhan memberi kita nama di atas segala nama untuk kita hidupi.
nama Yesus. Aku hidup dalam dan oleh kuasa nama itu, mengekspresikan kebenaran-Mu, berjalan dalam kemenangan dan dalam kemuliaan. Aku selalu dalam keberhasilan, karena nama Yesus dinamai bagiku. Haleluya.